belajar modul 7. Modul 7 itu tentang manajemen kualitas jasa. Kualitas jasa itu penting nggak, Mbak? Kualitas jasa itu penting nggak? Gimana? Menurut Mbak, kualitas jasa itu penting apa enggak? Halo, bisa dengar suara saya? Kita mulai modul 7 ya. Kenapa kok penting? Kenapa Mbak Sartini kok penting, Mbak? Maaf. Kenapa kok kualitas jasa itu penting? Terus pelanggan itu siapa? Dari kemarin kita kan sudah banyak bicara tentang pelanggan. Nah, pelanggan itu siapa? Ayo, monggo dijawab. Kira-kira kalau kita sebutnya itu pelanggan, dia datang ke tempat kita sekali atau berulang-ulang kali? Kalau kita bisa menamakan, oh dia pelanggan kita, berarti ber-XX itu apa, Mbak Uci? Berkali-kali. Jadi kalau kita sampai sudah menyebutnya pelanggan, berarti konsumen itu datangnya beberapa kali, sudah sering kembali ke kita. Masih ingat nggak minggu lalu untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan gimana taunya? Ketika pelanggan itu satisfy, itu gimana? Masih ingat nggak minggu lalu? Gimana ketika pelanggan itu dibilang satisfy, berarti apa? Nah, ini definisinya. Pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Udah, ini definisi seperti ini nggak perlu dihafalkan, hanya dimengerti. Intinya dia itu sudah berulang kali datang atau membeli produk jasa kita, ya, itu pelanggan. Nah, minggu lalu masih ingat nggak gimana cara menentukan ketika pelanggan dibilang puas? Taunya dari mana ketika kita bilang pelanggan itu puas? Satisfy itu gimana? Ketika apa? Masih ingat nggak? Halo? Halo? Nggak ada suaranya. Lupa? Yaudah, diingat-ingat lagi ya. Nanti kalau sudah ingat, beri jawabannya ke saya. Nah, customer delivered value.
besarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan kepadanya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Nah, ketika pelanggan itu datang ke kita, kan dia membayar biaya istilahnya. Iya, selamat malam Mbak Yunita. Kita belajar modul 7 ya, Mbak. Ya kan, ketika saya ulangi ya. Jadi ketika pelanggan itu membeli produk jasa kita, otomatis dia akan mengeluarkan biaya. Nah, apa yang dinamakan customer delivered value itu yaitu nilai ketika dia mengeluarkan biaya itu berapa dan sejauh seberapa banyak nilai yang dia dapatkan. Jadi kayak cost and benefit gitu. Dia mengeluarkan biaya berapa dan yang dia dapatkan itu berapa. Makanya itu sebutannya customer delivered value. Jadi besarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk jasa. Jadi nilai yang pelanggan dapatkan itu seberapa besar dikurangi sama biaya yang dikeluarkan. Kalau ketika nilai yang diberikan pelanggan itu lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan, berarti customer delivered value kita bagus. Tapi andai kata enggak, maksudnya nilai yang pelanggan nilai kita kok kayaknya dia ngeluarin duit sudah banyak tapi nggak dapat apa-apa, nah itu berarti customer delivered value yang kita berikan nggak bagus. Oke. Itu yang namanya customer delivered value. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kualitas jasa. Halo, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Masih ingat nggak? Udah ada jawabannya. Ketika pelanggan diberi bisa dikategorikan dia puas adalah ketika pada kondisi seperti apa? Gimana? Ketika pelanggan dikatakan puas adalah pada saat nggak ingat ya. Nanti ya jawabin saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas jasa. Kualitas itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Jadi kita menawarkan jasa seperti ini, terus yang kita berikan itu terpenuhi nggak dengan apa yang kita janjikan, misalnya itu kualitas. Jadi spesifikasinya. 3 orientasi kualitas itu bisa ditentukan dari persepsi konsumen, dari produk atau jasanya sendiri, sama dari proses yang diberikan. Itu. Jadi kita bisa melihat kualitas itu dari 3 sisi itu. Oke. Terus nah, ini siklus kepuasan pelanggan. Kelihatan nggak ini gambarnya? Kalau nggak kelihatan bisa dibuka halaman 7.7. Nah, jadi di situ masih ingat ya, karyawan itu kan pelanggan internal kita. Jadi pertama ya harus kita mementingkan kepuasan karyawan. Kalau kepuasan karyawan itu berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan puas berarti kita mendapatkan profit. Ya, siklus seperti itu harus diingat-ingat. Nah, ini juga ada perputaran karyawan sama perputaran pelanggan. Perputaran karyawan itu misalnya karyawan yang keluar sama karyawan yang masuk, itu bisa juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terus habis itu kepuasan pelanggan juga bisa mempengaruhi perputaran pelanggan, ya kan, masih pelanggan baru atau pelanggan lama atau pelanggan yang berpindah ke pesaing kita, itu juga
Jadi ini saling berpengaruh semua. Jadi 5 variabel ini yaitu kepuasan karyawan,